dilakukan sih sebagai anak muda baru di kabinet? Awalnya saya minder ya, tapi ternyata banyak senior-senior menteri di kabinet tuh menganggapnya seperti kadang adik, kadang anak. Akan ada World Beach Games yang mendatangkan timnas Israel. Bagaimana Menpora memastikan timnas Israel ini bisa bermain dengan aman dan nyaman? Ya, saya yakin dengan komunikasi yang intensif dan kita bisa brainstorming, pasti saya yakin ada titik tengahnya. Pak Dito atau Kakak Dito ini prefer dipanggilnya apa? My man. Oke, gimana? Masih ngap-ngapan? Aduh, masih lah, Masih lah, lumayan. Kan ini lagi program diajak diet Menpora. Diajak diet. Hashtag diajak diet Menpora ya. Tadi saya sempat nanya, Pak Dito atau Kakak Dito ini prefer dipanggilnya apa? Kan ada yang manggil Kak Menteri, Mas Menteri. Ternyata katanya mau panggil apa? My man. My Menteri. Jadi my man. Oke. Mamen, jadi aneh ya? Jadi aneh. Jadi aneh. Kakak Dito, terima kasih banyak Siap, makasih, atas waktunya. Once again, congratulations. Makasih. Mungkin dari semua lawatan ke media udah muter-muter kelilingan. Udah. Makanya kita Semuanya. ajak kalau dari Mbak Hanum sekalian kunker aja lah. Iyalah. Biar kita kan enak sekalian bisa kerja juga kan. Benar. Iya. Jadi ini salah satu kerjaannya Kakak Dito adalah berkunjung ke pelatnas-pelatnas yang sebentar Persiapan lagi SEA Games. untuk betul. persiapan SEA Games. Awal Mei ya? Awal Mei, iya. Berangkatnya awal Mei. Minggu pertama Mei sudah pada berangkat. Oke, persiapan kira-kira udah berapa persen? Sudah, ya bisa dibilang udah 90%. 90%. Tinggal persiapan keberangkatan saja. Dari kemarin kita sudah monitor seluruh cabang-cabang olahraga. Oke, nice. Nah, tapi sebelum lebih jauh ngomongin soal pekerjaannya seorang Dito Aryo Tejo, saya mau tanya dulu, kemarin ketika Dito akhirnya dilantik pertama kali, how do you feel? Ya, mixed feelings ya. Nano ada kita kagetnya, nggak nyangkanya, ya bangganya, tapi juga kekhawatiran dan juga merasa challengingnya tinggi juga ya. Jadi ya mixed feelings lah. Oke. Dito set the bar high karena untuk ukuran milenial kita akhirnya menjadi look up bahwa seorang Dito Aryo Tejo aja di usia 32 tahun bisa jadi seorang menteri gitu. Gimana generasi kita yang mungkin masih jadi working class heroes ya, teman-teman yang masih kerja, masih mikirin cicilan rumah, teman seumuran kita udah ada yang jadi menteri gitu. Ini tentunya kan akan memberikan banyak sekali motivasi untuk teman-teman seumuran ataupun ya di ranah milenial untuk bisa lebih keep up lagi gitu, bahwa there's nothing impossible. Iya, gitu. benar. What Jadi do you ya think? justru kehadiran saya kita jadi diamanahkan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, justru saya ingin ini pertama memotivasi generasi kita, tapi juga ya sebenarnya motivasinya bukan generasi kita tiba-tiba semua harus mimpi jadi menteri, tapi itu membuka yang tadi Mbak Hanum bilang bahwa ya the chance is there, dan di segala di segala profesi saya yakin anak muda ini sudah bisa mendapatkan kesempatan ya menjadi di tempat yang terbaik. Tapi juga dengan adanya saya di sini justru saya juga ingin membantu generasi kita. Ya sebenarnya tidak hanya generasi milenial ataupun generasi Z lah. Maupun Kemenpora ini bukan Kementerian Pemuda lagi, tapi Kementerian Generasi Milenial dan Z. Tapi ya justru saya ingin mencoba kehadiran saya ini bisa membantu anak-anak dari anak-anak usia muda ini bisa berkembang untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat di negara kita kan. Jadi ya itu nanti kan kita as simple like generasi kita habis Covid ini ya butuh healing. Ya kan, butuh anak-anak muda zaman sekarang. Jadi itu hal-hal yang relevan yang mereka butuhkan di kehidupan tuh nanti akan menjadi isu-isu yang kepedulian kita di Kemenpora. Oke, mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita tahu yang namanya agenda kerja Menteri Pemuda dan Olahraga adalah lebih ke olahraganya. Yes. Kalau sekarang mungkin kita lebih punya harapan pemudanya ini juga lebih diperhatikan karena anak muda yang juga jadi menteri di situ. Insya Allah. Insya Allah. Tapi itu tadi kan yang Kakak Menteri inginkan, set apa yang akan dilakukan ke depannya.
Tapi kalau yang dikomunikasikan sama Presiden Jokowi ketika pertama kali dikasih tahu Mas Dito akan memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Apa sih pesan khusus dari Pak Jokowi ke Kakak Menteri? Pertama, beliau ingin tata kelola olahraga ini seperti persiapan kontingen-kontingen Indonesia ini yang akan menuju SEA Games, Asian Games, dan juga Olimpik itu, dan juga tidak lupa ya atlet difabel, para SEA Games dan Paralimpik, para Asian Games ini, kita harus melakukan fokus utama, yaitu cabur-cabur dan atlet yang kita berangkatkan itu harus dipastikan adalah yang bisa membawa medali kepada merah putih kita. Jadi ya beliau tidak ingin adanya pemborosan lah, dan juga semuanya harus terukur begitu. Dan untuk itu, selain itu beliau juga ingin, ya mungkin karena melihat background saya yang muda dan banyak di dunia industri ya, dan juga ya dulu pernah eksperimen bikin klub basket, klub bola. Beliau ingin ekosistem sport industri kita juga dikencangkan, dan juga tidak lupa SDM-nya. Dan yang ketiga itu masalah pemuda. Justru beliau juga ingin menitikberatkan Kemenpora ini harus jadi hub-nya pemuda. Ya hub, jadi tidak hanya entrepreneur, tapi juga anak-anak muda ini harus disiapkan di segala kemampuan dan juga profesionalitasnya. Oke, very nice. Ya, Ini tuh semoga kayak- bisa kekejar lah satu. Iya. Tapi possible nggak sih? Karena kan jabatannya hanya dalam waktu 1,5 tahun yang meneruskan Menurut saya, ya. Pak Jadi Zainuddin Amali kemarin. menurut saya possible karena apa yang sudah ditinggalkan Pak Zainuddin Amali ini fondasinya sudah kuat ya. Ada peraturan presiden yang terkait desain besar olahraga, dan juga sudah ada peraturan presiden terkait lintas koordinasi pelayanan sektor pemuda nasional. Jadi memang tinggal kita melakukan fokus di implementasinya dan eksekusinya. Jadi ya sekarang hal-hal simpel lah. Mungkin dari kemarin belum ada branding, ada packaging dari program Kemenpora yang terlihat youth banget kan. Nah mungkin dengan hadirnya saya akan sampai hal sedetail itu akan saya perhatikan. Biar anak-anak muda tertarik juga dengan Kemenpora kan. Bener banget. You are a businessman. Yeah. You are also praktisi olahraga, pecinta basket pula. Tadi bisa lihat ya mainnya jago banget. Terus sekarang harus berada menjadi salah satu representasi pemerintah, anak muda di tengah pemerintahan. Bagaimana Kakak Menteri memotret, khususnya di bidang yang Kakak Menteri pegang sekarang ya, di bidang keolahragaan dan kepemudaan. Mengkhawatirkan apa sih Indonesia? Karena dari masa ke masa kan olahraga selalu menjadi isu yang menyita perhatian banyak orang dan gak beres-beres nih urusannya di Indonesia gitu. Ya memang yang namanya olahraga itu menurut saya olahraga itu adalah suatu basic needs dari kehidupan bermasyarakat, misalnya selain musik dan nonton. Jadi memang antusiasme dan juga ya perhatian masyarakat Indonesia itu kepada olahraga itu sangat tinggi. Jadi tetapi kita juga tahu sebenarnya yang namanya olahraga itu, kalau misalnya kita mau bandingkan di negara, apalagi kan orang banyak melihat patronnya itu misalnya di Amerika, di Inggris untuk bola, Spanyol. Ya memang dari segi budgeting juga jauh sekali gapnya. Nah, tetapi juga itulah yang harus didorong. Mungkin sekarang segi postur anggaran kita tidak bisa banyak ibaratnya burning money di investasi pengembangan olahraga. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus menggait berbagai stakeholder, contohnya swasta, cabang olahraga ini untuk menggerakkan liga-liga, misalnya liga-liga sportainment, liga-liga tarkam, ya kan? Jadi itu juga salah satu menurut saya yang perlu didorong. Jadi rakyat juga terhibur. Benar. Kan? Apalagi kalau mengingat anggaran APBN ini kan untuk Kemenpora yang paling kecil ya. Kecil, dibanding semua kementerian. 2,3, 2,5. Iyalah kalau di kementerian lain itu satu judul biasanya. Di Langsung. PUPR satu judul jambatan. Oh iya, satu judul jembatan ya. Nah, sebagai bisnismen, ini tuh cukup seksi nggak sih untuk orang bisa naruh uang untuk bisa turut membesarkan sports yang ada di Indonesia gitu? Maksudnya, apakah terlalu beresiko or tidak mengingat kondusivitas yang ada di Indonesia dan juga iklimnya gitu ya? Kalau kita bicara sportainment, menurut saya sekarang atmosfernya sudah sangat baik ya. Maksudnya ya kita sebut saja kemarin banyak ya kawan-kawan dari platform digital dan artis tiba-tiba bikin event olahraga kan. Ada yang tenis, ada yang pingpong, badminton, basket, dan kita lihat antusiasme penontonnya itu pas launching langsung habis. Jadi untuk sportainment menurut saya ini momentum yang sangat pas. Apalagi kan pasca COVID orang mencari
haus akan hiburan. Iya. Gitu. Gebrakan awal katanya kan Kakak Menteri udah tahu nih mau ngapain aja, salah satunya adalah urusan beasiswa LPDP Iya, yang betul. concernnya ke urusan Yes. olahraga gitu. Betul. Progresnya udah sejauh apa? Pasti kan atlet-atletnya mungkin teman-teman yang Iya. lagi pada main di sini semuanya ngerasa punya harapan, men, gue bisa kuliah Untuk nih. yang LPDP beasiswa itu dalam rangka komunikasi, komunikasi Oke. untuk mematangkan formulasi spesifikasi dan juga bentuk-bentuk beasiswanya. Dan juga kalau gebrakan kemarin pas minggu pertama hari Senin kemarin ya terkait kita pengembangan partisipasi pemuda kepada pembangunan daerah, pembangunan negara itu, kemarin kita langsung rapat bersama dengan Stafsus Presiden Birima Brasar dan juga Asosiasi Kabupaten Indonesia. Jadi perwakilan seluruh bupati. Itu kita ingin mendorong itu partisipasi peran pemuda di pembangunan itu nyata gitu, lebih dilibatkan. Itu yang nantinya berdampak naiknya indeks pembangunan pemuda. Oke. Dan yang Liga Tarkam itu juga kita ingin menggandeng asosiasi kabupaten itu. Jadi kan mereka pada semangat bikinnya ya. Mungkin pembibitan juga bisa dimulai dari situ, Betul, karena yang jadi jago-jago mainnya di Tarkam kan? Betul. Jadi memang Liga Tarkam itu sebenarnya memang seolah itu kayak entertainment atau Iya, hiburan aja hiburan, semata. tapi sebenarnya tujuan kita itu sebenarnya talent scouting. Benar. Jadi ntar ada yang Tarkam, juga ada yang dari berbasis pendidikan itu dari SD sampai universitas. Oke, wah siap-siap nih pemain Tarkaman ya, semuanya bakal dilirik akan Iya. menjadi lebih oke lagi, pangsanya udah gak terlalu niche. Oke, tapi dari tadi kita ngobrolnya serius-serius banget nih sama Kakak Menteri. Pengen tanya dulu, ketika baru masuk ke kabinet, sowan-sowan kelilingan, Keliling. apa yang dilakukan seorang anak muda? Kan biasanya kalau budaya Indonesia kan kayak, Pak permisi saya menteri baru, apa yang dilakukan sih sebagai anak muda baru di kabinet gitu? Penasaran? Ya pasti awalnya saya minder ya, Iya. tapi ternyata alhamdulillah malah banyak senior-senior menteri di kabinet tuh penyambutannya antusias dan menganggapnya seperti kadang adik, kadang anak. Jadi kayak malah banyak sekali jadinya kayak kementerian-kementerian yang malah berbaik hati ke Kemenpora hari ini, memberikan program, minta sinergitas gitu. Oh, wow. Iya, jadi menurut saya ya ini awal mula bagus lah. Sambutan yang baik di Sambutan awal yang ya baik, ternyata iya. ya. Dan banyak yang mungkin mereka kan udah jam terbang tinggi, Iya. jadi justru khawatir sama saya. Jadi banyak yang ingin membimbing, pokoknya selalu mentoring lah gitu. Iya. Alhamdulillah. Apa sih yang paling sulit Kakak Menteri di 2 minggu berjalan sebagai seorang Menpora ini? Pasti kan banyak sekali stage ya yang dihadapin gitu. Apa aja sih kalau boleh nge-scale dari ukuran 1 sampai 3 yang terbesar, problem yang masih sulit untuk bisa dipecahkan sebagai menteri pemula di kabinet ini tuh apa? Mungkin lebih ke ini ya, adaptasi dalam sistem birokrasi ya. Oke. Dan apalagi kan kita banyak melakukan program-program kolaborasi. Jadi memang nanti tantangannya lebih heavy di mengorkestrasi untuk semua stakeholder. Tapi kemarin alhamdulillah hari Senin itu juga perdana seminggu saya, kita udah melakukan rapat koordinasi lintas kementerian, dihadiri 24 instansi terkait persiapan Indonesia tuan rumah Piala Dunia Basket kan. Alhamdulillah berjalan lancar dan ya tadi saya bilang itu masing-masing institusi yang lain antusias dan support lah. Support ya, walaupun mungkin sebelumnya kita juga baru semuanya sakit hati berjamaah satu Indonesia karena gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi menjadi salah satu PR juga nggak sih untuk seorang Menpora gitu, bagaimana membenahi urusan ini berkoordinasi dengan Ketum Iya, PSSI jadi tentunya. yang pasti ini hal yang namanya komunikasi dan koordinasi ini memang itu adalah kunci di dalam melakukan govern pemerintahan ya. Jadi memang ini pembelajaran buat saya juga bahwa yang namanya dua hal tersebut adalah kunci utama. Oke. Nah, Kakak Menteri, sebelum kita lebih jauh, mumpung kita masih lagi ada di sini, ini kan bicara tentang mereka emang lagi persiapan untuk SEA Games. SEA Games. Tapi juga akan ada World Beach Games yang mendatangkan timnas Israel yang juga akan bermain di sana. Bagaimana Menpora memastikan timnas Israel ini bisa bermain dengan aman dan nyaman? Ya pertama harus kita pisahkan bahwa kebijakan luar negeri itu adalah kebijakan yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri, jadi bukan Kemenpora. Nah kita, Kemenpora ini memiliki sisi memastikan penyelenggaraan yang sudah menjadi komitmen negara kita ini bisa berjalan. Jadi
tadi seperti saya bilang, ini harus dilakukan ya koordinasi dengan stakeholder yang lengkap gitu. Jadi tidak bisa Kemenpora sendiri. Oke. Ya, saya yakin dengan komunikasi yang intensif dan kita bisa brainstorming, pasti saya yakin ada titik tengahnya. Sebelum lanjut, saya mau ngasih unjuk satu videonya Kakak Menteri ketika selesai pelantikan, di mana Kakak Menteri sempat ngomong kayak gini. Kewirausahaan dan juga profesionalitas, dan dengan capaian indeks pembangunan pemuda yang naik. Tapi ada satu sih kalau dari saya yang perlu dikurangin itu adalah berat badan saya yang pasti. Jadi kita mulai hari ini diet makin keras dan latihan makin keras. Mungkin nanti kawan-kawan wartawan bisa ikut latihan di Kemenpora. Oke, bahkan ngajakin kawan-kawan wartawan untuk latihan di Kemenpora. Iya, Pagi ini saya udah ikut latihan sama Kakak Menteri main basket 3 lawan 3. Iya. Nah, gimana nanggupin netizen-netizen julid bahwa Menteri Pemuda Olahraganya juga harus sama sehatnya dong kayak jabatannya? Iya, makanya waktu dalam preskon di doorstop setelah pelantikan, saya tuh sebenarnya bukan mau menunjukkan sifat kekanak-kanakan bercanda, sebenarnya enggak. Karena saya sebenarnya ingin dari awal saya tahu kekurangannya, yaitu pasti masyarakat ini juga memiliki ekspektasi yang namanya Menteri Pemuda dan Olahraga, apalagi kan yang diambil waktu itu udah rencana anak muda. Pasti ekspektasinya itu ya yang fisiknya pun juga yang mewakili kan ya seperti atlet lah, dan itu adalah hal yang lumrah sebenarnya visualisasi itu. Jadi saya ya mengambil sikap, ya saya langsung mengakui kekurangan dan saya memberikan ajakan. Dan alhamdulillah sejak preskon itu kan ada hashtag keluar diajak diet Menpora, itu turunannya jadi banyak. Pertama sekarang kalau misalnya ikutin sosmed saya, banyak sekali sekarang anak-anak muda khususnya, maupun itu yang badannya udah fit dan juga masih gemuk, itu kalau langsung olahraga dan ngepost hashtagnya diajak diet Menpora. Jadi kan itu jadi gerakan sosial yang positif. Dan kedua, saya banyak sekali dapat mention atau tag-an dari produk-produk UMKM yang menjunjung tinggi healthy lifestyle, dan juga slimming herbal juga gitu ya? Itu pakai quote saya dan juga pakai hashtag itu juga. Jadi kan ya hal simple yang kita lakukan itu kan simple sekali kan, cuman ketemu di hadapan kamera berkata seperti itu dan keluar hashtag, ternyata bisa menjadi tren dan suatu menggerakkan ekonomi juga. Iya. Kakak Menteri habis ini masih ada agenda kemana lagi kah? Hari ini kita dari sini langsung ke Hotel Borobudur untuk memberikan keynote speech di Asian Youth Development AYD. Itu salah satu side event dari persiapan Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN. Jadi nanti perwakilan pemuda dari ASEAN itu hadir, dan setelah itu kita akan lanjut lagi ke mall, salah satu mall di Jakarta. Mall kita untuk mendukung UMKM. Nanti nice. ada acara yang dikemas sama Sadatnya Erigo. Yang keren itu acara. Amerika terus ya, bawa Erigo. Siap. Kalau gitu nanti kita masih akan ngobrol lagi sama Kakak Menteri sembari ngikutin agenda kerjanya hari ini apa aja. Tetap di Point of View. Keterlibatan soal TPPU yang dibilang sama Pak Mahfud MD. Oh, itu tiba-tiba bukan. Itu namanya ada kebawa. hoax di sosmed yang bilang TPPU terkait Rafael Alun gitu ya.